Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, DTK 4403 akan menjelaskan sedikit tentang bab 5, yaitu planning. 5.1 entitas yang terlibat. Yang pertama, manajer. PT Dua Putra Alfalah hanya memiliki satu manajer, di mana manajer tersebut bertanggung jawab pada bidang pengelolaan kegiatan operasional perusahaan dan pemasaran. Yang pertama, kegiatan operasional perusahaan. Tugasnya yaitu memperkirakan kebutuhan pasokan barang dagang, kedua, membuat target pencapaian sehari-hari, ketiga, menyusun strategi untuk mencapai sasaran perusahaan, keempat, menyusun rencana kerja, dan kedua, pemasaran. Tugasnya yaitu menyusun strategi pemasaran, menentukan target konsumen, memperkirakan budget marketing, merencanakan pengembangan jaringan pemasaran, dan yang terakhir, merencanakan marketing research. Yang kedua, HRD. Tugas HRD yaitu, yang pertama merencanakan kebutuhan SDM dan menyusun skema rekrutasi pegawai. Kegiatan planning, rencana kerja, dan rencana anggaran di perusahaan. Perencanaan atau planning adalah suatu program yang dibuat secara sistematis untuk mencapai tujuan bisnis yang telah disepakati melalui proses menganalisis, mengevaluasi, dan memilih di antara peluang-peluang yang telah diprediksi. Tujuan perencanaan atau planning ada dua, yaitu afirmatif dan facilitate. Afirmatif itu penegasan agar seluruh elemen organisasi memiliki komitmen untuk berkoordinasi dari saling bekerja sama untuk mencapai keberhasilan organisasi. Facilitate adalah memfasilitasi pencapaian tujuan. Terus ada kelebihan dan kekurangan perencanaan atau planning. Kelebihan perencanaannya itu ada membantu manajer memiliki orientasi masa yang akan datang, program perencanaan yang baik, dan program yang akan diarahkan, ditekankan, dan difokuskan pada pencapaian organisasi. Kekurangannya itu ada terlalu menekankan pada proses perencanaan, sehingga mengkonsumsi banyak waktu. Dan aktivitas penting yang menjadi kunci sukses organisasi terlupakan. Rencana anggarannya dalam perusahaan untuk mencapai tujuannya harus mempunyai perencanaan dan paling penting dari suatu perusahaan yaitu mempunyai rencana anggaran termasuk dalam perusahaan PT Dua Putra Alfalah yaitu biaya berupa pengeluaran uang untuk melaksanakan kegiatan pokok misalnya biaya pemasaran dan administrasi seperti biasanya sekali pemesanan semen dipesan 30 juta sehingga pengeluaran bisa sampai 36 juta. Dan rencana kerjanya itu program kerja PT Dua Putra Alfalah adalah menjual dan mendistribusikan bahan-bahan baku atau bahan setengah jadi untuk diolah atau dibuat menjadi produk jadi sesuai dengan permintaan konsumen dan biaya yang diperoleh didapatkan dari permintaan dan keinginan konsumen. Contoh target sesuai dengan prinsip SMART. Target sesuai prinsip SMART spesifik. Sasaran organisasi harus didefinisikan dengan jelas sehingga arah sasaran yang harus dicapai jelas. Contohnya target yang spesifik seperti orang-orang yang bekerja sesuai dengan bidang keahliannya agar target penjualan PT Dua Putra Alfalah naik di setiap bulannya. Measurable. Sasaran memiliki kuantitas hasil yang akan dicapai sehingga dapat dinilai apakah sasaran telah tercapai atau belum. Contohnya mengukur keahlian yang diperlukan supaya menjadi karyawan yang memiliki kualitas yang baik dengan menyelesaikan pelatihan ataupun kursus serta menambah pengalaman sebagai karyawan PT Dua Putra Alfalah sehingga sasaran bisa dicapai. Attainable. Sasaran harus dipastikan dapat dicapai masuk akal sehingga anggota organisasi tidak demotivasi dalam mencapai tujuan yang sangat sulit dicapai. Contohnya target yang ditentukan meskipun sulit dicapai sebisa mungkin diatasi oleh karyawan PT Dua Putra Alfalah. Relevan, sasaran harus sesuai dan berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Contohnya semua yang bekerja di PT Dua Putra Alfalah bekerja sama dengan baik sehingga visi misi yang ada di PT Dua Putra Alfalah berjalan sesuai dengan target. Time bound. Sasaran menyebut secara spesifik waktu pencapaian. Contohnya PT Dua Putra Alfalah juga selalu menargetkan penjualan di setiap bulannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.